Kisah ini terinspirasi dari kejadian nyata tentang seorang pria yang harus membayar harga yang sangat mahal karena sebuah perjalanan singkat di tengah malam. Semua bermula saat ia nekat mengantar seorang nenek tua yang muncul tiba-tiba di pinggir jalan sepi menuju sebuah desa yang bahkan tidak ada dalam peta. Tanpa ia sadari, setiap putaran roda motornya justru membawanya masuk semakin jauh ke dalam dimensi yang dihuni oleh penduduk dengan tatapan kosong dan waktu yang seolah-olah berhenti berputar. Teror sesungguhnya dimulai ketika ia harus pulang melewati hutan pekat dengan satu aturan mengerikan. Jangan pernah menoleh ke belakang apapun yang ia dengar. Meskipun telinganya dihujani teriakan minta tolong dari suara-suara yang sangat ia kenal, ia terus memacu motornya hingga berhasil kembali ke jalan raya. Namun, saat ia sampai di rumah, dunia yang ia kenal sudah berubah total. Rumah kontrakannya sudah dihuni orang lain, dan ia baru menyadari bahwa perjalanan yang ia rasa hanya satu malam ternyata telah mencuri 1 tahun penuh dari hidupnya di dunia nyata. Kini, ia tidak hanya kehilangan waktu, tapi juga menemukan sebuah benda misterius berbau melati di jok motornya yang mulai membawa keberuntungan sekaligus ujian nyawa yang tidak masuk akal. Namun sebelum lanjut, coba tulis kota tempat tinggal kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada kisah serupa yang pernah terjadi di kota kalian. Dan silahkan kirim kisah kalian di email yang ada di deskripsi agar bisa berbagi kisah kepada penonton yang lain. Kalau sudah, mari kita simak cerita seram selengkapnya di Malam itu udara terasa sangat menyesakkan bagi Raka. Ia menyandarkan punggungnya di jok motor yang sudah mulai retak kulitnya, sambil memperhatikan layar ponsel yang retak di sana-sini. Tidak ada pesanan masuk sama sekali selama 3 jam terakhir, padahal ia sangat butuh uang untuk membayar kontrakan yang sudah menunggak. Setiap kali ada notifikasi masuk, harapannya sempat naik sebentar, tapi ternyata itu hanya pesan dari penagih utang yang kata-katanya mulai kasar dan mengancam akan mendatangi rumahnya jika ia tidak segera membayar besok pagi. Raka mengembuskan napas panjang dan mencoba memijat keningnya yang terasa pening. Di dalam pikirannya ia terus membayangkan wajah istrinya, Ayu, yang pasti sedang menunggu dengan cemas di rumah. Tadi sore Ayu sempat menelepon dengan suara yang gemetar, memberitahu kalau pemilik kontrakan sudah memberi peringatan terakhir bahwa mereka harus angkat kaki kalau uang sewa tidak segera dilunasi. Raka merasa gagal sebagai kepala rumah tangga karena ia bahkan tidak punya uang simpanan sedikit pun untuk sekadar makan besok. Suasana jalanan di sekitarnya sebenarnya cukup sepi, hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat sesekali. Lampu jalan di atas kepalanya terus berkedip-kedip seolah akan mati, menambah kesan suram pada malam yang memang sudah terasa berat itu. Raka sempat terpikir untuk menyerah saja dan pulang dengan tangan kosong, namun ia tahu bahwa pulang tanpa membawa uang sama saja dengan membawa kabar buruk bagi Ayu. Ia terus memaksa matanya tetap terbuka, berharap ada satu penumpang terakhir yang bisa ia antar sebelum ia benar-benar menyerah pada rasa lelahnya. Raka kembali mengecek aplikasi di ponselnya, namun statusnya masih tetap sepi. Ia kemudian teringat semua cicilan motor dan biaya hidup yang terus menumpuk tanpa ampun. Raka, kau harus kuat, setidaknya cari satu tarikan lagi, gumamnya pelan pada diri sendiri untuk menguatkan mentalnya yang mulai ambruk. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, hidupnya akan berubah total setelah bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia sangka akan muncul di tempat sepi seperti itu. Tepat saat Raka hampir mematikan mesin motornya, ia merasakan hawa dingin yang mendadak menusuk sampai ke tulang. Di samping tiang lampu yang berkedip, tiba-tiba berdiri seorang nenek tua dengan pakaian kebaya yang sudah sangat kusam dan terlihat kuno. Raka sempat tersentak karena ia tidak mendengar langkah kaki sama sekali, seolah-olah nenek itu muncul begitu saja dari balik bayangan pohon besar di pinggir jalan.
Nenek itu hanya berdiri mematung dengan wajah yang tertutup sebagian oleh kain kerudung tipis, membuat Raka merasa sedikit tidak nyaman. Raka mencoba bersikap profesional dan menawarkan jasa ojeknya meski perasaannya mulai tidak enak. "Nak, tolong antar saya ke kampung Karangjati," ucap nenek itu dengan suara yang sangat rendah dan terdengar bergetar seperti suara kayu yang bergesekan. Raka mengernyitkan dahi karena selama bertahun-tahun menarik ojek di daerah ini, ia belum pernah mendengar nama kampung tersebut. Namun melihat wajah nenek itu yang tampak memelas, Raka merasa kasihan dan mengurungkan niat untuk bertanya lebih jauh soal lokasi pastinya. Nenek itu kemudian mendekat dan mengulurkan tangannya yang terlihat sangat pucat dan keriput ke arah Raka. Di telapak tangannya ada beberapa keping uang logam yang bentuknya tidak seperti uang rupiah biasanya, melainkan lebih mirip uang kuno yang sudah berkarat namun terasa sangat dingin saat bersentuhan dengan kulit Raka. "Ini ongkosnya, cukup kan untuk sampai ke sana?" tanya nenek itu sambil menatap kosong ke arah depan. Raka hanya mengangguk pelan karena ia pikir yang penting ada uang yang masuk untuk dibawa pulang malam ini. Setelah nenek itu naik ke boncengan, motor Raka terasa menjadi jauh lebih berat dari biasanya, seolah ia sedang mengangkut barang yang sangat besar. Raka mencoba membenarkan posisi duduknya dan mulai menjalankan motor perlahan menembus kegelapan malam. Ia sempat melirik dari kaca spion, namun ia hanya bisa melihat kain kerudung nenek itu yang berkibar pelan tanpa suara. Tanpa banyak bicara lagi, Raka memacu motornya mengikuti arah yang ditunjuk oleh tangan kurus nenek itu menuju pinggiran kota yang semakin lama semakin terasa asing. Motor Raka terus melaju menjauhi jalan raya utama dan masuk ke jalur yang hanya berupa tanah merah serta bebatuan. Secara bertahap, kabut putih yang sangat tebal mulai turun dan menelan pandangan mata, membuat lampu depan motornya seolah tidak berdaya menembus kegelapan. Raka merasa ada yang aneh dengan udara di sekitarnya, yang mendadak menjadi sangat lembab dan berbau tanah basah yang menyengat. Ia mencoba menenangkan diri dan fokus pada jalanan di depannya. Meskipun hatinya mulai diselimuti keraguan karena jalur ini terasa seperti jalan buntu yang tidak berujung. Karena merasa tersesat, Raka merogoh kantong jaketnya dan mencoba melihat navigasi di ponsel untuk memastikan posisinya. Namun, ia terkejut saat melihat layar ponselnya hanya menampilkan garis-garis statis dan getaran aneh, seolah terkena gangguan magnet yang sangat kuat. Tidak ada sinyal sama sekali, bahkan indikator baterainya pun melompat-lompat tidak beraturan. Yang paling membuatnya merinding adalah angka jam di pojok layar yang berhenti tepat di angka 0000 dan tidak bergerak maju sama sekali, meski ia merasa sudah berkendara cukup lama. Raka mencoba bertanya kepada nenek di belakangnya mengenai arah jalan yang benar agar mereka tidak semakin masuk ke dalam hutan. "Nek, ini jalannya benar lewat sini? Soalnya di peta saya tidak ada jalan masuk ke daerah ini," tanya Raka dengan suara yang sedikit bergetar. Nenek itu tidak menjawab secara lisan, ia hanya mengangkat tangan kanannya yang pucat dan menunjuk lurus ke arah kabut yang paling pekat. Raka hanya bisa menelan ludah dan mengikuti petunjuk tersebut karena merasa sudah terlanjur masuk terlalu jauh untuk berbalik arah sekarang. Suasana semakin mencekam saat suara mesin motornya mulai terdengar berbeda, seperti teredam oleh sesuatu yang gaib. Raka merasa seolah-olah ia tidak lagi menginjak bumi yang sama karena pepohonan di sisi kiri dan kanan jalan memiliki bentuk yang sangat aneh dan tidak berpucuk. Ia berkali-kali mengerjapkan mata untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi akibat kelelahan. Namun, dinginnya angin yang menerpa wajahnya terasa sangat nyata, menandakan bahwa ia memang sedang menuju ke sebuah tempat yang tidak seharusnya ada di dalam peta dunia nyata. Setelah menempuh perjalanan yang terasa sangat lama, kabut tebal itu tiba-tiba tersingkap dan memperlihatkan sebuah gapura kayu tua yang sudah lapuk dimakan usia. Di sana tertulis nama Kampung Karangjati dengan ukiran manual yang kasar, hampir tertutup oleh lumut hitam yang tebal. Begitu melewati gapura tersebut, Raka merasa suasana berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik atau hewan malam yang biasanya ramai di hutan mendadak hilang sama sekali.
Tidak ada satupun tiang listrik atau lampu jalanan yang terlihat menerangi area pemukiman di depan matanya. Rumah-rumah di kampung ini semuanya berbentuk panggung kuno dengan dinding kayu yang sudah menghitam dan atap dari rumbia yang sudah rusak. Cahaya yang ada hanya berasal dari obor-obor bambu yang dipasang di depan setiap rumah, namun apinya tidak bergoyang meski tertiup angin, seolah membeku di udara. Raka merasa bulu kuduknya berdiri karena ia melihat beberapa bayangan orang sedang duduk di teras rumah masing-masing dalam kegelapan. Ia mencoba menyapa salah satu dari mereka, namun tidak ada jawaban sama sekali dari pemilik rumah tersebut. Raka memelankan laju motornya saat ia melewati deretan penduduk yang sedang berdiri di pinggir jalan setapak yang sempit. Orang-orang itu mengenakan pakaian adat lama yang sudah sangat pudar warnanya, dan mereka semua berdiri dalam posisi yang sangat kaku. Saat lampu depan motor Raka menyorot wajah mereka, ia menyadari bahwa mata penduduk kampung itu tidak berkedip sedikit pun saat menatap ke arahnya. Kulit mereka terlihat sangat kering dan berwarna keabu-abuan, membuat mereka lebih terlihat seperti patung kayu daripada manusia yang masih hidup. Hati Raka semakin menciut saat ia menyadari bahwa meski ia berada di tengah pemukiman, tidak ada aroma makanan atau aktivitas manusia pada umumnya yang tercium. Hanya ada bau wangi bunga melati yang sangat tajam bercampur dengan aroma busuk yang samar-samar tercium setiap kali ia menarik napas. Raka hanya ingin segera menurunkan nenek tersebut dan pergi secepat mungkin dari tempat aneh itu. Ia terus memacu motornya perlahan mengikuti instruksi tanpa suara dari tangan si nenek yang tetap menunjuk lurus ke arah sebuah pohon beringin raksasa di tengah perkampungan. Motor Raka akhirnya berhenti tepat di bawah bayangan pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjuntai seperti rambut panjang yang menyentuh tanah. Di sana, beberapa penduduk kampung sedang berdiri mematung di bawah kegelapan dahan pohon yang rimbun, tanpa melakukan gerakan apapun. Raka tidak berani menatap wajah mereka secara langsung karena dari sudut matanya, ia bisa melihat mata mereka yang besar dan melotot terus mengikuti setiap pergerakannya. Keheningan di tempat itu begitu pekat sampai-sampai suara detak jantung Raka sendiri terdengar sangat keras di telinganya. Nenek itu turun dari boncengan motor dengan gerakan yang sangat luwes, tidak seperti orang tua pada umumnya yang biasanya kesulitan saat turun dari kendaraan. Begitu kakinya menginjak tanah, ia berbalik dan menatap Raka dengan tatapan yang sangat tajam namun sulit diartikan. Penduduk yang tadi berdiri di sekitar pohon perlahan mulai mendekat secara serentak, namun mereka berhenti dalam jarak beberapa meter, seolah ada garis pembatas yang tidak boleh dilalui. Wajah mereka semua tetap sama, pucat pasi dengan ekspresi kosong yang sangat mengintimidasi mental Raka. "Terima kasih sudah mengantar saya sampai ke rumah, Nak," ucap nenek itu sambil memberikan sebuah koin lagi yang ukurannya lebih besar dari koin sebelumnya. Raka menerima koin itu dengan tangan gemetar dan ia terkejut karena logam tersebut terasa sangat berat serta mengeluarkan hawa dingin yang menjalar hingga ke bahunya. Raka hanya bisa mengangguk pelan sambil mencoba menyalakan kembali mesin motornya yang sempat terbatuk-batuk. Ia merasa seolah-olah seluruh penduduk kampung itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menerjangnya jika ia melakukan kesalahan kecil saja. Sebelum Raka memutar arah, nenek itu memegang setang motor Raka dengan cengkeraman yang sangat kuat untuk ukuran seorang wanita tua. "Ingat pesan saya, jangan pernah berhenti apalagi menoleh ke belakang sebelum kamu melewati pertigaan besar di ujung jalan tadi," katanya dengan nada yang sangat serius dan mengancam. Raka hanya bisa menelan ludah dan segera menarik gas motornya dalam-dalam tanpa berani membalas ucapan tersebut. Ia merasa ribuan pasang mata penduduk Karangjati menatap punggungnya dengan penuh rasa lapar saat ia mulai meninggalkan area pohon beringin itu. Raka memacu motornya sekuat tenaga meninggalkan area pohon beringin itu tanpa berani melirik ke spion sama sekali. Suasana di belakangnya terasa sangat gaduh, padahal tadi kampung itu sangat sunyi sepi seperti kuburan. Ia mendengar suara langkah kaki ribuan orang yang seolah sedang mengejarnya sambil berteriak-teriak memanggil namanya dengan suara yang sangat melengking.
Raka mencengkeram setang motornya sampai tangannya kaku, berusaha fokus hanya pada jalan setapak kecil yang diterangi lampu motornya yang mulai meredup. Teror itu semakin menjadi-jadi ketika suara-suara di belakangnya mulai berubah menjadi suara orang-orang yang ia kenal di dunia nyata. Ia mendengar suara ibunya yang menangis tersedu-sedu, lalu disusul suara Ayu yang berteriak histeris seolah sedang disiksa oleh sesuatu yang sangat kejam. "Raka, tolong aku, jangan tinggalkan aku di sini," teriak suara yang sangat mirip dengan Ayu tepat di belakang telinganya. Hati Raka hancur mendengarnya dan ia hampir saja menginjak rem untuk menoleh. Namun ia teringat peringatan keras dari si nenek tadi. Angin yang sangat dingin tiba-tiba berembus kencang dan mencoba menggoyang keseimbangan motor Raka hingga ia nyaris terjatuh ke semak-semak. Ia merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik jaketnya dan mencakar pundaknya dari belakang. Namun ia tetap memaksakan diri untuk terus melaju. Raka mulai berteriak keras-keras untuk mengalihkan perhatiannya dari suara-suara gaib yang terus membisikkan janji-janji manis dan ancaman kematian secara bergantian. Ia tahu bahwa 1 detik saja ia kehilangan fokus, maka ia tidak akan pernah bisa keluar dari dimensi aneh ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, di kejauhan mulai terlihat samar-samar sebuah pertigaan besar dengan jalan aspal yang mulai retak. Raka tidak memelankan kecepatannya sama sekali, ia justru menambah gas hingga motornya bergetar hebat seolah akan meledak. Begitu ban depannya menyentuh garis pertigaan tersebut, semua suara teriakan, dan langkah kaki di belakangnya mendadak hilang seketika, berganti dengan kesunyian malam yang normal. Raka terus berkendara tanpa menoleh sedikit pun, sampai ia merasa benar-benar jauh dari kawasan hutan yang menuju ke kampung Karangjati. Raka terus memacu motornya tanpa henti sampai ia melihat lampu-lampu jalan raya yang terang dan kendaraan lain yang mulai berlalu lalang. Perasaannya mulai sedikit lega saat melihat papan penunjuk jalan yang sudah ia kenal, menandakan ia sudah kembali ke area perkotaan. Ia merasa sangat lelah dan sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin, namun ia bersyukur karena akhirnya bisa keluar dari kegelapan hutan tadi. Di dalam pikirannya, ia hanya ingin segera sampai ke rumah, memberikan uang receh itu kepada Ayu, dan tidur sepuasnya untuk melupakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Begitu sampai di depan gang kontrakannya, Raka merasa ada sesuatu yang janggal karena gerbang gang yang biasanya berkarat kini sudah diganti dengan pagar besi yang baru dan lebih tinggi. Ia memarkirkan motornya di depan rumah petak yang selama ini ia sewa, namun ia terkejut melihat cat dindingnya sudah berubah warna dan ada sebuah mobil terparkir di depannya. Raka mencoba mengetuk pintu dengan bingung, tapi yang keluar bukanlah Ayu, melainkan seorang pria asing yang menatapnya dengan penuh rasa curiga. Pria itu bertanya dengan nada kasar siapa Raka dan apa urusannya mengetuk pintu rumah orang di jam seperti ini. Tetangga sebelah rumah yang mendengar keributan itu kemudian keluar dan seketika wajahnya berubah menjadi pucat pasi saat melihat sosok Raka berdiri di sana. Tetangga itu mundur beberapa langkah sampai hampir terjatuh sambil menunjuk-nunjuk ke arah Raka dengan tangan yang gemetar hebat. Ia berteriak memanggil nama istrinya dan mengatakan bahwa ada hantu Raka yang datang kembali ke rumah itu. Raka kebingungan dan mencoba mendekati tetangganya untuk menenangkan suasana, tapi orang-orang di sekitar sana mulai keluar dan menatapnya dengan pandangan tidak percaya. "Apa yang kalian bicarakan? Saya cuma pergi semalam untuk narik ojek," kata Raka mencoba membela diri di tengah kerumunan orang yang mulai menjauhinya. Tetangganya itu kemudian bicara dengan nada sedih dan gemetar, memberitahu Raka bahwa ia sudah menghilang selama tepat 1 tahun penuh tanpa kabar sedikit pun. Semua orang sudah menganggapnya meninggal karena motor dan jejaknya tidak pernah ditemukan sejak malam itu. Padahal bagi Raka, ia baru saja meninggalkan rumah selama beberapa jam. Raka merasa dunianya seakan runtuh seketika saat mendengar ucapan tetangganya yang sama sekali tidak masuk akal itu.
Ia berkali-kali melihat ke arah telapak tangannya sendiri dan meraba wajahnya untuk memastikan bahwa ia masih menjadi manusia yang sama dengan malam sebelumnya. Namun, suasana di sekitar gang itu memang sudah sangat berubah. Ada bangunan-bangunan baru yang sudah jadi, dan pohon mangga di depan rumahnya pun sudah ditebang habis. Raka berteriak protes dan mengatakan bahwa mereka semua pasti sedang mengerjainya, tetapi tatapan kasihan dan ketakutan dari orang-orang di sana terasa sangat tulus dan nyata. Tetangganya yang bernama Pak RT kemudian mendekat dengan hati-hati dan mencoba menjelaskan bahwa polisi bahkan sudah menghentikan pencarian sejak 6 bulan yang lalu. Pak RT menceritakan bagaimana Ayu, istri Raka, menangis setiap hari dan sempat jatuh sakit parah karena tidak ada biaya hidup dan kehilangan harapan. Raka hanya bisa terdiam membatu dengan air mata yang mulai mengalir, membayangkan betapa menderitanya Ayu menghadapi semua itu sendirian selama setahun penuh. Rasa bersalah yang sangat besar mulai menghantam dadanya karena ia merasa telah meninggalkan keluarganya tanpa sengaja ke tempat yang tidak seharusnya. Karena merasa sangat putus asa, Raka menanyakan di mana keberadaan Ayu sekarang jika rumah kontrakan mereka sudah ditempati oleh orang lain. Pak RT memberitahu bahwa setelah masa sewa habis dan barang-barangnya disita, Ayu pindah ke sebuah kamar kos kecil yang lokasinya berada di ujung gang sempit dekat pembuangan sampah. Raka tidak menunggu lama lagi, ia segera menghidupkan motornya yang anehnya tetap menyala dengan sekali starter meskipun sudah hilang setahun lamanya. Ia memacu motornya dengan perasaan campur aduk antara rindu, takut, dan bingung yang luar biasa. Sepanjang jalan menuju kos baru istrinya, Raka memperhatikan detail kota yang memang sudah mengalami banyak perubahan kecil yang menandakan waktu memang telah berlalu lama. Ia melihat baliho-baliho iklan yang sudah berganti model dan jenis kendaraan yang lebih modern berlalu lalang di sekitarnya. Raka mulai menerima kenyataan pahit bahwa satu malam di kampung Karangjati ternyata telah mencuri 1 tahun dari hidupnya di dunia nyata. Ia terus memutar koin dingin di kantongnya, menyadari bahwa perjalanan singkat yang ia lakukan kemarin malam memiliki harga yang sangat mahal bagi kehidupannya. Raka akhirnya sampai di depan sebuah bangunan kusam yang terlihat sangat tidak layak huni di ujung gang sempit. Ia melihat Ayu sedang duduk di bangku kayu panjang sambil menjahit tumpukan pakaian kain perca dengan cahaya lampu teras yang redup. Wajah Ayu terlihat jauh lebih tua, guratan lelah terlihat sangat jelas di bawah matanya, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan terakhir kali Raka melihatnya. Raka turun dari motor dengan kaki yang terasa lemas. Ia ingin memanggil nama istrinya, namun tenggorokannya terasa sangat tercekik oleh rasa haru dan sesak yang luar biasa. Saat Raka melangkah mendekat, suara standar motornya yang beradu dengan semen membuat Ayu menoleh secara perlahan. Begitu mata mereka bertemu, Ayu terdiam kaku dan jarum jahit yang ia pegang terjatuh begitu saja ke lantai tanah. Ayu menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membelalak lebar seolah-olah ia sedang melihat sosok paling mengerikan yang pernah ada dalam hidupnya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Ayu selama beberapa saat, hanya napasnya yang mulai terdengar memburu dan tidak beraturan karena terkejut yang teramat sangat. Raka mencoba melangkah lebih dekat lagi dan memanggil nama istrinya dengan suara yang serak dan pecah. "Ayu, ini aku pulang," ucap Raka pelan sambil mencoba meraih tangan istrinya yang gemetar hebat. Ayu langsung mundur menjauh hingga punggungnya membentur pintu kayu sambil terus menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mengira bahwa dirinya sedang berhalusinasi atau sedang didatangi oleh arwah suaminya yang belum tenang. Karena selama setahun ini ia sudah berkali-kali mencoba mengikhlaskan kepergian Raka. Melihat reaksi ketakutan istrinya, Raka langsung bersimpuh di depan kaki Ayu dan menangis sambil menceritakan secara singkat bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memohon agar Ayu menyentuh tangannya untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki tubuh yang hangat dan bukan sekadar bayangan atau hantu. Perlahan, Ayu memberanikan diri menyentuh pundak Raka,
Dan begitu ia merasakan kulit suaminya yang nyata, Ayu langsung luruh ke pelukan Raka sambil menangis histeris. Suara tangisan Ayu pecah membelah keheningan malam itu, meluapkan seluruh penderitaan dan kesepian yang selama ini ia pendam sendirian selama setahun penuh. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Raka mengajak Ayu masuk ke dalam kamar kosnya yang sempit dan pengap. Di dalam ruangan itu hanya ada satu kasur lantai yang sudah tipis dan tumpukan baju dalam kardus, membuat hati Raka semakin perih melihat kondisi hidup istrinya sekarang. Raka pun menceritakan kejadian aneh yang dialaminya, mulai dari mengantar nenek misterius itu hingga peringatan untuk tidak menoleh di pertigaan jalan. Ayu mendengarkan dengan tatapan kosong, antara percaya dan tidak, karena cerita itu terdengar seperti dongeng horor yang sangat tidak masuk akal bagi orang normal. Raka kemudian teringat dengan uang pemberian si nenek dan segera merogoh kantong jaketnya untuk menunjukkannya kepada Ayu. Namun, saat ia merogoh kantongnya, ia tidak menemukan uang logam dingin itu, melainkan sebuah benda lain yang terselip di lipatan kain kantongnya. Raka menarik benda itu keluar dan terkejut melihat sebuah gelang perak dengan ukiran bunga melati yang sangat detail dan indah. Gelang itu berkilau sangat terang meskipun hanya terkena cahaya lampu neon yang redup, dan seketika aroma bunga melati yang sangat kuat memenuhi seluruh ruangan kamar kos tersebut. Ayu tampak terpesona melihat kecantikan gelang itu dan bertanya dari mana Raka mendapatkannya, karena ia tahu suaminya tidak mungkin mampu membeli barang semahal itu. Raka sendiri bingung dan yakin bahwa gelang ini pasti berasal dari si nenek, mungkin terjatuh atau sengaja diletakkan di dalam jok motornya saat ia sedang fokus berkendara. Wangi melati dari gelang itu terasa sangat menenangkan, seolah-olah membawa hawa dingin yang bisa mengusir rasa panas dan sesak di dalam kamar kos mereka. Raka merasa bahwa benda ini bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan sebuah tanda atau ikatan dengan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Malam itu Raka mencoba menyimpan gelang tersebut di bawah bantal, namun ia merasa seolah-olah gelang itu terus berdenyut seperti detak jantung manusia. Ia tidak bisa tidur karena pikirannya terus berputar memikirkan bagaimana ia harus memulai hidup kembali setelah kehilangan 1 tahun yang berharga. Namun ada satu perasaan aneh yang mulai muncul di dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa hidupnya tidak akan sesulit dulu lagi. Ia tidak tahu bahwa gelang perak berukir melati itu akan menjadi awal dari rentetan kejadian ajaib yang akan mengubah nasib ekonomi keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Keesokan harinya, Raka mencoba kembali bekerja sebagai tukang ojek meskipun ia merasa sangat canggung dengan suasana kota yang sudah banyak berubah. Ia memutuskan untuk tidak menjual gelang perak itu dan menyimpannya baik-baik di dalam jok motor sebagai jimat keberuntungan. Anehnya, baru saja ia menyalakan aplikasi, pesanan langsung masuk bertubi-tubi tanpa henti, seolah-olah semua orang di kota itu sedang menunggunya. Setiap penumpang yang ia antar selalu memberikan uang tip yang jumlahnya berkali-kali lipat dari tarif asli, bahkan ada yang memberikan uang 100.000 tanpa meminta kembalian sama sekali. Keajaiban tidak berhenti di situ saja, karena Raka merasa motor tuanya menjadi sangat irit bahan bakar, dan mesinnya terdengar sangat halus seperti motor baru. Setiap kali ia melewati jalanan yang macet parah, seolah-olah ada jalan kosong yang terbuka lebar hanya untuknya, sehingga ia selalu sampai di tujuan lebih cepat. Para penumpang yang naik ke motornya selalu berkomentar bahwa mereka merasa sangat tenang dan nyaman saat dibonceng oleh Raka. Mereka bilang ada aroma wangi melati yang sangat segar menyelimuti motornya, padahal Raka sama sekali tidak memakai parfum atau pengharum motor apapun. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, Raka sudah bisa mengumpulkan uang yang cukup banyak untuk melunasi semua utang lama yang sempat ditinggalkannya setahun lalu. Ayu sampai terheran-heran melihat suaminya pulang setiap malam dengan kantong penuh uang tunai yang jumlahnya tidak masuk akal untuk ukuran tukang ojek. Raka sendiri merasa sedikit takut dengan keberuntungan yang datang begitu cepat, namun ia mencoba menepis pikiran negatif itu demi kesejahteraan istrinya.
Ia mulai merasa bahwa gelang melati di dalam jok motornya memang sedang bekerja memberikan jalan rezeki yang selama ini tertutup rapat bagi keluarganya. Suatu hari, Raka mengalami kejadian yang sangat mengerikan saat sebuah truk besar mengalami remblong dan meluncur tepat ke arah motornya dari arah depan. Semua orang di pinggir jalan sudah berteriak histeris mengira Raka akan tewas seketika karena jaraknya sudah sangat dekat dan tidak mungkin untuk menghindar. Namun, tepat sebelum tabrakan terjadi, Raka merasakan hawa dingin yang luar biasa dari arah jok motornya. Dan tiba-tiba saja motornya seolah tergeser oleh tangan tak terlihat. Truk itu lewat hanya beberapa milimeter dari tubuhnya tanpa menyenggol sedikit pun, membuat semua orang yang melihat kejadian itu terperangah, tidak percaya melihat Raka tetap berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Raka turun dari motornya dengan kaki yang gemetar hebat, sementara orang-orang di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mengerumuninya. Mereka terus bertanya bagaimana bisa Raka selamat dari maut karena secara logika motornya seharusnya hancur tergilas roda truk yang sangat besar itu. Raka hanya bisa terdiam dengan wajah pucat sambil tangannya tanpa sadar meraba bagian jok motor tempat ia menyimpan gelang perak pemberian si nenek. Di tengah keramaian itu, ia samar-samar mencium aroma melati yang sangat dingin, sangat kontras dengan bau aspal panas dan asap kendaraan di sekitarnya. Sejak kejadian kecelakaan itu, kabar tentang keberuntungan Raka mulai tersebar di antara teman-teman sesama tukang ojek di pangkalan. Banyak yang menganggap Raka punya pegangan atau jimat sakti karena selain selamat dari maut, rezekinya juga seolah tidak pernah putus sama sekali. Raka sendiri mulai merasa tidak nyaman karena beberapa orang mulai menatapnya dengan pandangan penuh rasa iri dan ingin tahu. Ia berusaha tetap rendah hati dan bekerja seperti biasa meskipun ia tahu ada sesuatu yang tidak terlihat yang selalu menjaga setiap langkahnya selama ia berada di atas motor tersebut. Ayu juga mulai merasakan perubahan pada suaminya, terutama setiap kali Raka pulang ke rumah dalam keadaan selamat dari berbagai situasi berbahaya. "Raka, apa kamu yakin benda itu aman untuk kita simpan?" tanya Ayu suatu malam saat mereka sedang menghitung penghasilan di kamar kos yang kini sudah terasa lebih nyaman. Raka hanya terdiam sambil menatap gelang perak yang ia letakkan di atas meja, yang entah kenapa terlihat semakin berkilau setiap harinya. Ia merasa bahwa selama ia tidak melakukan hal buruk, perlindungan dari dunia lain itu akan terus ada untuk menjaga keluarga mereka dari penderitaan. Namun di balik semua kemudahan itu, Raka mulai sering bermimpi tentang kampung Karangjati dan wajah para penduduk yang mematung di bawah pohon beringin. Dalam mimpinya, si nenek tua hanya berdiri dari kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun matanya terus mengawasi gerak-gerik Raka dengan sangat teliti. Raka merasa bahwa perlindungan dan kekayaan yang ia dapatkan saat ini bukanlah pemberian yang sepenuhnya gratis dan tanpa syarat. Ia mulai menyadari bahwa ada sebuah ujian besar yang sedang menantinya. Sebuah ujian yang akan membuktikan apakah ia layak mendapatkan semua anugerah gaib ini atau tidak. Suatu sore, Raka didatangi oleh seorang pria berpakaian rapi yang merupakan salah satu teman lamanya yang kini menjadi maklar tanah. Pria itu menawarkan sebuah kesepakatan yang terlihat sangat menguntungkan, yaitu meminta Raka menjadi saksi palsu dalam sebuah sengketa tanah milik seorang warga miskin. Raka dijanjikan imbalan uang puluhan juta rupiah hanya untuk memberikan pernyataan bohong di depan pengadilan. Jumlah yang jauh lebih besar daripada hasil menarik ojek selama berbulan-bulan. Temannya itu terus membujuk Raka dengan mengatakan bahwa uang itu bisa ia gunakan untuk membeli rumah baru yang lebih layak untuk Ayu tanpa harus bersusah payah lagi. Pikiran Raka mulai goyah karena ia membayangkan betapa bahagianya Ayu jika mereka bisa segera pindah dari kamar kos yang sempit ini. Ia sempat terdiam lama, menimbang-nimbang antara integritas dirinya atau kekayaan instan yang sudah ada di depan mata. Namun, tepat saat ia akan menganggukkan kepala untuk menerima tawaran tersebut,
Suhu di sekitar tempat duduknya mendadak turun secara drastis hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri. Aroma bunga melati yang sangat dingin dan menyengat tiba-tiba muncul, namun kali ini aromanya tidak menenangkan, melainkan terasa sangat menusuk dan membuat hidungnya perih. Raka tersentak saat merasakan jok motornya bergetar hebat meskipun mesinnya sedang dalam keadaan mati total. Di pantulan kaca spion motornya, ia melihat bayangan samar seorang nenek tua yang berdiri tepat di belakangnya dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Raka merasa seolah-olah ada tangan es yang meraba tengkuknya, membuat seluruh bulu kuduknya berdiri dan jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. Ia menyadari bahwa aroma melati ini adalah sebuah peringatan keras agar ia tidak melangkah ke jalan yang salah demi memenuhi nafsu serakahnya. Melihat perubahan wajah Raka yang menjadi pucat dan ketakutan, temannya itu merasa bingung dan terus mendesaknya untuk segera memberikan jawaban. "Maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Lebih baik saya tetap hidup susah daripada harus memakan uang dari hasil menipu orang lain," ucap Raka dengan suara tegas meskipun tubuhnya masih gemetar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, hawa dingin yang mencekam itu hilang seketika, dan aroma melati berubah menjadi sangat harum dan lembut kembali. Raka mengembuskan napas lega, menyadari bahwa gelang perak di dalam jok motornya bukan hanya alat penarik rezeki, tapi juga kompas moral yang menjaganya agar tetap jujur. Setelah menolak tawaran licik temannya, Raka merasa ada ketenangan luar biasa yang mengalir di dalam dirinya. Malam itu, saat ia sedang berkendara pulang, ia melihat seorang pria tua yang motornya mogok di pinggir jalan yang sangat sepi. Meskipun ia sudah sangat lelah dan ingin segera sampai ke rumah, Raka memutuskan untuk berhenti dan membantu pria itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bahkan mendorong motor pria itu sampai ke bengkel terdekat yang jaraknya cukup jauh, sambil sesekali mengusap keringat yang bercucuran di dahinya. Anehnya, setiap kali Raka melakukan perbuatan baik dengan tulus, gelang perak di dalam jok motornya seolah memberikan energi tambahan baginya. Ia tidak merasa lelah sama sekali, justru badannya terasa semakin ringan dan semangatnya kembali membara. Pria tua yang ia tolong itu ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang sedang menyamar untuk melihat kejujuran orang-orang di jalanan. Sebagai rasa terima kasih, pria itu tidak memberikan uang tunai, melainkan menawarkan Raka sebuah pekerjaan tetap sebagai sopir pribadi di perusahaannya dengan gaji dan fasilitas yang sangat menjamin masa depan keluarganya. Raka segera pulang dan menceritakan kabar gembira itu kepada Ayu dengan mata yang berbinar-binar karena bahagia. Mereka berdua bersujud syukur di lantai kamar kos mereka yang sempit, menyadari bahwa kejujuran memang selalu membawa jalan keluar yang tidak terduga. Raka kini paham bahwa semua kemudahan yang ia dapatkan selama ini adalah hasil dari ketulusannya saat menolong nenek misterius di malam yang ganjil itu. Ia tidak lagi memandang kekayaannya sebagai beban gaib, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan tetap menjadi pribadi yang baik dan suka menolong sesama. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Raka kembali teringat akan sosok nenek dari kampung Karangjati yang terus mengawasinya. Ia mengambil gelang perak itu dari dalam jok motor dan memperhatikannya dengan saksama di bawah cahaya lampu. Ukiran melati pada gelang itu tampak semakin nyata, seolah-olah bunga-bunga itu baru saja mekar dan masih basah oleh embun. Raka berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan keserakahan merusak hidupnya lagi, karena ia tahu ada mata dari dimensi lain yang selalu memperhatikan setiap detak jantung dan niat di dalam hatinya. Kini hidup Raka telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi seorang tukang ojek yang dikejar-kejar penagih utang setiap hari. Keluarga kecilnya sudah pindah ke sebuah rumah sederhana namun asri, di mana Ayu tidak perlu lagi bekerja keras menjahit kain perca hingga larut malam. Raka tetap menjadi pribadi yang rendah hati meskipun pekerjaannya sebagai sopir pribadi memberikannya pendapatan yang lebih dari cukup. Ia selalu menyisihkan sebagian penghasilannya
untuk membantu orang-orang di pinggir jalan yang kesulitan, karena ia sadar betul bagaimana rasanya berada di titik terbawah dalam hidup. Suatu malam saat hujan turun dengan sangat deras, Raka duduk di teras rumahnya sambil memandangi gelang perak melati yang kini ia simpan di dalam kotak kayu khusus. Ia merasa ada dorongan kuat untuk kembali mengunjungi lokasi pertigaan jalan yang menuju ke kampung Karangjati hanya untuk sekadar berterima kasih. Ia memacu motor tuanya yang tetap ia rawat dengan baik menuju pinggiran kota yang dulu pernah membawanya menghilang selama 1 tahun. Namun, sesampainya di sana, Raka tertegun karena jalan tanah merah yang dulu ia lalui kini sudah tertutup semak belukar yang sangat rapat, seolah tidak pernah ada jalan di sana. Raka mencoba mencari-cari celah atau tanda-tanda gapura kayu lama. Namun yang ia temukan hanyalah hutan lebat yang tidak bisa ditembus oleh kendaraan apapun. Ia kemudian berdiri diam di depan semak-semak itu sambil membungkukkan badan sebagai tanda hormat ke arah kegelapan hutan. Tiba-tiba, embusan angin dingin lewat di samping telinganya dan membawa aroma wangi melati yang sangat segar di tengah bau tanah hujan. Raka mendengar suara bisikan halus yang sangat familiar, menyuruhnya untuk pulang dan terus menjaga hatinya agar tetap bersih seperti bunga melati. Sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi mencoba mencari keberadaan kampung Karangjati karena ia tahu kampung itu memang bukan bagian dari dunianya. Ia kembali ke rumah dengan perasaan tenang, menyadari bahwa perjalanan 1 malam yang mencuri 1 tahun hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga tentang kejujuran dan ketulusan. Gelang perak itu tetap ia simpan sebagai pengingat abadi bahwa di balik kesulitan hidup selalu ada perlindungan bagi mereka yang tetap memilih jalan yang benar. Raka mematikan lampu teras rumahnya dan masuk ke dalam, meninggalkan kegelapan malam yang kini tidak lagi terasa menakutkan baginya.